Selamat sore sahabat Kevin Motor dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan channel Kevin Motor Underwood. Posisi saat ini kita berada di Pasar Talak. Kita lihatkan ini di Pasar Talak depan pom bensin. Ini keluarnya ada mobil Avanza. Keluarnya apa Pak? Koplingnya nyeplos. Koplingnya nyeplos. Kita lihat dulu apakah bisa dikerjakan di lokasi atau harus kita bongkar. Kalau harus kita bongkar mesin, nanti kita tarik ke bengkel. Kalau bisa kita garap di sini, muka-muka saja bisa. Posisi dan jelas ini. Silakan like, komen, Kevin Motor Underwood. Oke, jadi kasus mobil Avanza ini itu bermasalah di bagian kopling. Ini kalau untuk kepengen sempurna, bagus, itu biasanya bongkar koplingnya, itu biasanya yang kemakan di antara matahari, terkopling dan kampas koplingnya. Nah ini gimana Pak? Kalau bongkar, ya bongkar kopling harus tunggu berapa? Besok paling siang malam ini saya bongkar dulu, underdealnya besok. Kalau setelah kita biar bisa pulang dulu bisa? Asal bisa pulang dulu? Iya. Kita usahakan. Ya. Tapi saya sarankan kalau bagus loh Pak. Ya, jadi ya. kalau bagus sempurna, gejala seperti ini, ya. Bongkar mesin biasanya mataharinya, berkopling sama kampas kopling itu ganti karena ini posisi setelannya sudah turun dan turunnya itu posisi jauh dari perkiraan kemungkinan dari drip koplingnya atau mataharinya itu kena. Ya. Kalau memang Bapak minta darurat yang penting bisa sampai rumah, ya. Bisa tetap bisa, tapi kita tidak nanggung jadi kerusakan yang lain. Jadi asal bisa sampai rumah bisa. Oh iya. Kalau besoknya walaupun itu harus ganti, ini mungkin besok baru bisa ya. Kalau malam ini saya bisa cuma bongkar kok. Order delay harus besok nunggu toko buka. Saya order delay pas kosong. Tempat kosong ya. Ya. Oh iya. Ya. Itu biaya perkiraan ya sekitar 1 jutaan. Ya. Ya naik turunnya 1 jutaan. Ya. Berapa? Itu dengan itu ya. Oh ya. Ya. Jadi tunggu dulu, kemungkinan kalau siap nanti kita bongkar sekalian dan ordernya kita ambilkan. Yang jelas besok nanti baru bisa ambil. Ya. Mohon dibahas dulu.
Kita perlihatkan kerusakannya. Ini mobil Avanza tahun berapa ini ya Pak ya? 2010. Jadi ini kasusnya nyeplos di Pasar Salak, ini posisinya di depan pom bensin di Pasar Salak. Tadi sudah kita cek, sudah kita lihat, dan ternyata pada bagian koplengnya itu turun drastis. Jadi untuk kasus-kasus semacam ini biasanya yang kena itu pada bagian matahari dan truk kopling serta kampas kopling. Jadi biasanya 3 rangkaian satuan itu. Jadi menurut kami, dan kalau kami bongkar mesin, disarankan untuk penggantian itu 1 rangkaian 3 itu, dari antara matahari, truk kopling dan kampas koplingnya kita ganti sekalian. Kalau enggak biasanya nanti mindon gawe nih, karena dalam beberapa minggu atau apa nanti biasanya rusak lagi, karena kalau cuma ganti salah satunya biasanya tidak awet. Jadi untuk kasus seperti ini sebenarnya itu sudah ada gejala sebelum sampai nyeplos seperti ini. Jadi kasus-kasus semacam ini banyak sekali terjadi, baik di mobil yang muatan maupun mobil penumpang seperti ini. Jadi kita perlihatkan posisi di dalamnya, di koplingnya. Jadi pada bagian bawah itu bak kopling tadi telah kita cek. Ini tadi posisi turun. Ini kalau untuk jalan ini sementara bisa, itu untuk yang penting bisa sampai rumah atau jalan ini masih bisa. Tapi tetap kalau ini kalau demi amannya harus bongkar kopling, ganti matahari, ganti truk kopling, dan ganti kampas koplingnya. Biasanya kasusnya seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang mempunyai mobil semacam ini, jadi kasusnya ini sebenarnya sudah ada sejak sebelumnya. Jadi sebelum sampai nyeplos ini sudah terasa gejala-gejala sebelumnya. Ini mobil kita itu paling pojok itu sedan yang kita gunakan untuk perang di arena pertempuran. Ini posisi mobil Avanza, koplingnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Posisinya biasanya kalau kasus seperti ini pada bagian matahari dan truk koplingnya yang bermasalah ataupun kena. Kalau ini ada pertanyaan dari Pak Rifayoye, manual apa matic Pak? Kalau posisi pakai kopling itu berarti manual itu Pak. Jadi kalau matic itu tidak ada kopling kakinya. Jadi ini yang nyeplos kopling kaki. Jadi ini mobilnya mobil manual. Kalau milik Pak Adi, adiknya Pak Rifai itu kemarin itu mobil matic. Jadi itu posisinya tidak pakai kopling. Jadi untuk yang ini ada pertanyaan dari Pak Rodin Masuni. Untuk Pak Rodin menanyakan sebelum kopling nyeplos bagaimana gejalanya. Biasanya sebelum kopling nyeplos itu ada gejala-gejala koplingnya terasa tidak wajar lah. Jadi tidak seperti biasanya kalau kopling langsung bisa terasa ada beban, persneling juga enak. Pada saat akan gejala biasanya pertama yang terjadi adalah persnelingnya agak keras. Tadi ada gejala persneling agak keras Pak. Ya itu kan. Jadi untuk gejalanya biasanya sebelum sampai nyeplos ini pertama memasukkan gigi persneling itu agak keras, tidak seperti biasanya. Kemudian perlahan-lahan kopling yang biasanya beban berat terasa ringan-ringan dan terus kemudian hilang sama sekali. Biasanya seperti itu. Jadi kasusnya terus posisi bisa dimasukkan tetapi kemudian dinyalakan atau buat jalan langsung mati gitu. Biasanya kejadian seperti itu. Tadi ini ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Devin Motor, ini gejala-gejala sebelum nyeplos itu tadi yang umum seperti itu. Jadi gejala sebelum nyeplos itu bisa diantisipasi. Kalau ada terasa kurang enak, tidak seperti biasanya, bisa segera dicek, digunakan.
Untuk kasus mobil ini untuk sementara asal buat jalan tetap bisa, masih bisa. Namanya bengkel Devil Motor on the road, kita selalu mengerjakan sesuai dengan kesepakatan dari pemilik. Mau dibuat sempurna atau sekalian bagus atau asal buat jalan dulu sampai rumah dulu, itu bisa sesuai dengan kesepakatan daripada pemilik kendaraan. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan arahan dari pemilik. Yang mungkin pemiliknya meminta untuk disempurnakan, kita akan sempurnakan. Jika sang pemilik menginginkan asal bisa buat jalan dulu, asal bisa pulang, kita akan mengusahakan semaksimal mungkin. Oke, kita mulai pengerjaan. Untuk kesepakatan gimana, Mas? Ya, kamu aja beri keamanan biar Bongkar sekalian. Oh ya. Jadi ini udah ada keputusan dari pemilik bahwa mobil ini akan kita bawa ke bengkel, kita bawa ke sana, kita bongkar koplingnya. Oke, yang saya bawa mobil ini dulu. Saya tak tinggal sini dulu. Itu ada yang ikut saya, jadi nanti tahu lokasi bengkelnya. oh ya. Ya. Oke, kita bawa mobilnya ke bengkel kita bongkar mesin, kita bongkar koplingnya. Kita beres-beres kunci dulu. Ini masih posisi hujan ini. Ini kesepakatan dari pemilik mobil, minta untuk disempurnakan biar aman. Kalau bisa jalan bisa, masih bisa, tapi untuk keamanan kita tidak menjamin. Jadi untuk posisi saat ini mobil diminta untuk menyempurnakan, diminta untuk dibongkar, ganti kampas kopling, dan nanti kita lihat gejala yang lain, biasanya matahari, truk kopling, dan lainnya. Kita beres-beres alat dulu. Ini hampir maghrib ini posisi. Jadi cara kita untuk mengangkat beban tadi seperti ini. Ada di tengahnya, ini ada dongkrak besar satu, kemudian di samping kanan kiri untuk keamanan kita kasih penahan besi yang tidak bisa jalan atau tidak bisa bergeser. Jadi selalu kita gunakan seperti ini supaya tidak bergeser, dan kita masih menggunakan pengganjal besi yang selalu kita bawa kemana-mana ini. Ini kita juga buat sendiri nih. Kemanapun kita pergi, semua peralatan selalu kita bawa. Ini kita bawa, ini kanan kiri kita kasih ganjel nih. Nih dua-duanya kita ganjel tadi. Untuk keamanan semua peralatan kita bawa. Sebenarnya untuk ganti kopling di sini pun bisa, mampu kita. Kita alatnya juga lengkap, mau ganti di sini juga bisa. Tapi kan posisi lebih nyaman kalau kita bawa ke bengkel kita garap tidak kehujanan. Kalau di sini kita kehujanan. Nah ini alat-alat yang kita selalu bawa di lokasi seperti ini untuk penanganan kerusakan yang berat. Jadi untuk alat-alat yang kita bawa, kita mau bongkar mesin di sini, ganti kampas kopling di sini pun bisa. Dimanapun lokasinya kita bongkar, ganti kampas kopling, alat sudah kita sediakan, sudah kita bawa selengkapnya mungkin. Ini alat-alat yang kita bawa seperti ini. Itu bisa bongkar mesin sekalian bisa ini. Salah satu sudah ada yang ikut. Oh ya, oke. Ini salah satu yang mau ikut sedang sholat. Kalau kita sudah sholat asar tadi. Ini terasa berat ini. Ini alat-alatnya komplit kita bawa untuk bongkar mesin di jalan juga bisa kita. Tempatnya sampai penuh. Bongkar kopling, bongkar mesin.
mesin separuh cuma bagian kopling. Kita beres-beres kunci dulu mobilnya, kita tarik. Bukan kita tarik, ini sudah bisa buat jalan. Ini tadi sudah kita betul ke raketong untuk darurat masih bisa jalan ini. Tapi yang bawa saya sebagai bengkel, kalau orang biasa nanti biasanya otak mati di jalan. Posisi di depan pom bensin semen atau gremeng. Ini posisinya di kios Salak ini kita. Ini mobil kita yang selalu kita gunakan untuk berperang. Posisi di lokasi selalu berperang dengan menggunakan black switch hitam manis kita ini. Itu sudah hampir 10 tahun kita berjuang di jalanan bersama dengan mobil itu. Posisi sudah kita turunkan, tinggal kita bawa ke bengkel, kita bongkar kopling. Oke, kita coba nyalakan buat jalan. Tadi sudah kita betulkan. Kalau bisa masih bisa tetap, tapi untuk penggunaan kalau tidak biasa mesti dia malah mungkin bisa berhenti di jalan. Basah ini kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita cek. Nah, ini untuk sahabat Devin semuanya, untuk cara mengecek apakah kopling itu sudah bisa buat jalan atau belum. Caranya kita hidupkan mesin, terus kita kopling mentok, tadi sudah kita setel, terus kita persneleng. Nih kita masukkan persneleng 1, 2, 3. Kalau dengan mudah ini masih bisa dimasukkan persneleng dan mesin tidak mati, ini berarti mobil ini masih bisa jalan. Tapi dalam kondisi darurat, karena tadi ini posisi di bawah yang bagian matahari ataupun di bagian truk koplingnya ini sudah kena. Jadi untuk sementara untuk bawa ke bengkel ini masih bisa. Kita akan bawa ke bengkel, kita bongkar koplingnya. Nanti kita akan bongkar kopling. Ini adik sekali lagi untuk sahabat-sahabat Devin yang baru bergabung. Kita saat ini sedang menangani sebuah mobil Avanza dengan keluhan tadi mogok, tidak bisa dibuat jalan karena koplingnya tidak berfungsi sama sekali. Dan setelah kita cek, ada kemungkinan bagian truk kopling dan mataharinya yang kena. Jadi untuk setelannya sudah sampai, wah ini parah mentok ini. Dan posisinya ini untuk keamanan harus bongkar kopling, ganti kopling. Dan ini untuk sementara asal bisa buat jalan dulu, nanti kita akan bawa ke bengkel kita dan kita bongkar. Oke, gitu aja laporan Devin Motor on the Road dari lokasi. Selamat sore, selamat istirahat. Kita masih mau kerja selama 25 jam non-stop.